Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Inggris part 6. Kita langsung ke soal yang pertama. What is the closest meaning of strikingly in line 6? Jadi, apa makna yang paling mendekati dengan kata strikingly di baris ke-6? Nah, ini soal seperti ini sering muncul, ditandai dengan kata the closest meaning of. Makna yang paling mendekati dengan kata apa? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu membaca teksnya, yang mana teksnya itu berada di baris ke-6 atau di inline 6. Asalkan kita tahu arti dari kata yang ingin kita cari maknanya, yaitu strikingly, maka kita langsung analisis masing-masing opsi jawabannya, dan kita cari mana sih opsi yang paling mendekati dengan makna strikingly. Tapi biasanya ada beberapa opsi yang entah itu 2 atau 3 opsi yang ternyata maknanya mirip dengan makna yang ingin kita cari, yaitu dalam artian taruhlah ini strikingly. Misalnya opsi yang A dan B itu maknanya hampir sama dengan makna strikingly. Nah, jika seperti itu, maka mau tidak mau kita harus baca kalimatnya agar kita bisa tahu konteks kalimatnya itu mengarah kemana sih. Nah, dari situ kita bisa tentukan mana sih opsi yang paling tepat berdasarkan konteks kalimatnya. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu artinya dan kita cari antara opsi A, B, C, D, dan E, apakah ada opsi yang sama. Kalau ada, maka kita harus baca kalimatnya. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa langsung tentukan jawaban yang paling tepat. Nah, arti dari kata strikingly ini adalah mencolok. Nah, tinggal kita cari di antara opsi A, B, C, D, dan E, mana sih yang sama dengan kata mencolok. Kita lihat opsi yang A, particularly. Particularly ini artinya terutama, berarti maknanya itu nggak sama dengan mencolok, berarti opsi yang A salah. Opsi yang B itu greatly atau sangat. Sangat dengan mencolok itu hampir sama. Sangat mencolok, berarti kemungkinan jawabannya bisa opsi yang B, tapi kita simpan dulu. Opsi yang C, prominently. Prominently ini artinya secara menonjol. Menonjol, mencolok itu juga sama maknanya, berarti bisa juga opsi yang C. Kemudian opsi yang D, really, benar-benar, ini tidak. Opsi yang E, majorly. Majorly artinya sebagian besar. Nah, sebagian besar juga sama artinya dengan mencolok. Artinya ada hal yang mendominasi di antara dua hal. Nah, greatly, prominently, majorly. Mana nih yang paling tepat? Antara opsi B, C, atau E. Ini maknanya hampir sama. Berarti mau tidak mau kita harus baca dulu nih kalimatnya di baris ke-6 untuk menyesuaikan dengan konteks kalimat yang ada. Oke, kita baca kalimatnya dimulai dari kata but. But, what makes the educational system? Tetapi, apa yang membuat sistem edukasi in this small country di negara kecil ini so strikingly different? Sangat menonjol perbedaannya from others in the Western world dengan negara-negara bagian barat di dunia. Oke. Pada intinya ini mengatakan bahwa apa sih yang membuat sistem edukasi di negara kecil itu sangat menonjol perbedaannya, so strikingly different. Berarti kalau seperti ini, maka konteks kalimatnya itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang paling tepat adalah opsi yang C. Secara menonjol dengan sangat mencolok itu sama artinya. Jadi bisa kita ubah, kalaupun kita ubah katanya dengan prominently, maka itu maknanya tetap sama. Coba kita ubah. But what makes the educational system? Tapi apa yang membuat sistem edukasi in this small country di negara kecil ini prominently different from others in the Western world? Secara menonjol berbeda dengan negara-negara barat yang ada di dunia. Nah, walaupun kita ganti dengan kata prominently, itu maknanya tetap sama. Artinya yang paling tepat adalah opsi yang C berdasarkan konteks kalimatnya. Lanjut masih dengan teks yang sama. Kita baca soalnya. What is the opposite of the underlined word? Opposite artinya berlawanan atau lawan kata dari underline word, kata yang digaris bawahi. Berarti kita diminta untuk mencari antonim atau lawan kata dari kata yang digaris bawahi. Mana nih kata yang digaris bawahi?
Nah, ini nih, ada di paragraf 2. Compulsory education begins at 7. Compulsory itu artinya adalah wajib. Nah, berarti tinggal kita cari antara opsi A, B, C, D, dan E, mana yang merupakan antonim atau lawan kata dari kata wajib. Oke. Opsi yang A, mandatory. Mandatory itu artinya wajib. Berarti ini sinonimnya atau persamaannya. Berarti bukan opsi yang A. Karena kita diminta untuk mencari kata yang berlawanan dengan kata wajib atau lawan katanya. Kemudian opsi yang B, usually. Usually itu artinya biasanya. Berarti ini juga maknanya mendekati dengan kata wajib. Karena biasanya itu kan sama artinya dengan sering. Artinya sering dilakukan atau bisa mendekati dengan kata wajib. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, necessary. Necessary itu artinya perlu. Berarti ini juga bisa mendekati maknanya dengan kata wajib. Kemudian opsi yang D, voluntary. Voluntary ini artinya sukarela. Berarti kalau sukarela itu berkebalikan dengan kata wajib. Karena kan wajib itu harus dilakukan. Sedangkan sukarela itu terserah kita mau melakukan atau tidak. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang D. Tapi kita lihat dulu opsi yang E. Incumbent. Incumbent ini artinya berkewajiban. Berarti ini juga sama maknanya dengan kata compulsory. Nah, jadi yang menjadi opposite atau yang berlawanan kata dengan kata compulsory adalah opsi yang D, voluntary atau sukarela. Soal nomor 43. What does the author purpose in the last paragraph? Author purpose atau tujuan penulis. Nah, jadi pada intinya soal ini mengatakan bahwa apa sih tujuan penulis menulis paragraf terakhir atau last paragraph. Berarti kita hanya fokus pada paragraf terakhir. Nah, sebenarnya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi paragraf terakhir. Cukup kita cari ide pokok dari paragraf terakhir. Kenapa? Karena ide pokok itu sudah pasti menjelaskan keseluruhan isi teks. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Berarti cukup kita baca awal kalimat paragraf terakhir dan akhir kalimat paragraf terakhir. Oke, kita baca dimulai dari kalimat awal. School in Finland are small. Sekolah di Finlandia itu kecil, at least for international standard. Setidaknya untuk standar internasional. Oke, coba kita lanjut dulu kalimatnya karena di sini ada kata however, namun artinya ada suatu hal yang berkebalikan. Kita lanjut, however, namun, more than in any other country, dibanding dengan negara-negara lain, teachers are ready to prepare children for life. Guru-guru telah siap untuk mempersiapkan anak-anak dalam berkehidupan. Nah, oke. Pada intinya, kalimat awal ini mengatakan bahwa memang sekolah di Finlandia itu kecil menurut standar nasional, tetapi dibanding negara-negara lain, ternyata guru di Finlandia itu siap untuk mempersiapkan anak-anak mereka atau murid-murid mereka berkehidupan. Kalimat terakhir, kita lanjut. Most of the pupils get additional help. Sebagian besar siswa mendapatkan bantuan in their elementary school years. Di tahun-tahun dasar mereka sekolah, either by the teacher themselves, baik dari guru itu sendiri, or through special trained educators, atau melalui pendidik yang telah di-training secara khusus. Oke, pada intinya, kalimat terakhir ini mengatakan bahwa di tahun-tahun anak sekolah, di tahun-tahun dasar mereka sekolah, mereka mendapatkan bantuan, baik itu dari guru itu sendiri atau melalui tenaga pendidik yang telah di-training secara khusus. Oke, jadi setelah kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir, paragraf terakhir, pada intinya, baik kalimat pertama maupun kalimat terakhir ini membahas terkait dengan guru-guru yang ternyata sangat-sangat memberikan pelayanan terbaik kepada murid-muridnya, baik itu mempersiapkannya untuk berkehidupan, kemudian membantunya memberikan bantuan di tahun-tahun dasar mereka sekolah. Berarti kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, to tell us the procedure how to become a good teacher. Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana prosedur untuk menjadi guru yang baik. Oh, ini tidak ya. Opsi yang B, to inform the readers, untuk memberitahukan kepada readers atau pembaca that Finland education is one of the best according to PISA survey. Untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa
sistem edukasi atau sistem pendidikan di Finlandia itu adalah salah satu yang terbaik menurut survei dari PISA. Apakah ini ada dijelaskan dalam teks? Ini tidak ada ya. Ini tidak ada dijelaskan di paragraf terakhir. Berarti bukan opsi yang B. Lanjut ke opsi yang C. To explain about how Finland teachers help the pupils in the class. Untuk menjelaskan bagaimana guru-guru di Finlandia membantu murid-muridnya di kelas. Nah, ini tadi ada sesuai dengan apa yang tadi kita baca tentang guru-guru yang melayani murid-muridnya itu dengan sangat baik dan memberikannya bantuan. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang C, tapi kita simpan dulu. Opsi yang D. To give information that Finland school is small and good for international standard. Untuk memberikan informasi bahwa sekolah di Finlandia itu kecil dan bagus menurut standar internasional. Nah, ini memang tadi ada dijelaskan. School in Finland are small. Sekolah di Finlandia itu kecil. At least for international standard. Setidaknya untuk international standard atau standar internasional. Di sini dikatakan small, kecil. Tidak ada dijelaskan dan tidak ada disebutkan kata good atau bagus. Berarti opsi yang D ini kurang tepat. Kita lihat opsi yang terakhir. To tell the readers, untuk memberitahukan pembaca that Finland teachers are carefulness, bahwa guru-guru di Finlandia itu sangat hati-hati atau perhatian and give their best for the success of the student, dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan murid-muridnya. Nah, ini juga bisa. Ada dua opsi nih, opsi C dan E. Yang paling mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah opsi yang E. Kenapa? Karena ini maknanya lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi paragraf. Bedakan antara opsi C dan E. Opsi C itu hanya menjelaskan bagaimana guru-guru di Finlandia membantu murid-muridnya di kelas. Sedangkan opsi yang E itu lebih luas jangkauannya untuk memberitahu kepada pembaca bahwa guru-guru di Finlandia itu sangat hati-hati dan memberikan yang terbaik dalam kesuksesan murid-muridnya, untuk kesuksesan murid-muridnya. Nah, ini bisa kita dapatkan tadi di kalimat-kalimat awal dan kalimat-kalimat terakhir yang tadi kita baca. Mana tadi nih? Ini. However, more than in any other country, namun dibanding dengan negara-negara lain, teachers are ready to prepare children for life. Guru-guru itu siap untuk mempersiapkan murid-muridnya berkehidupan. Kemudian di kalimat terakhir juga tadi dikatakan bahwa guru-guru itu juga memberikan bantuan kepada murid-muridnya di tahun-tahun dasar mereka sekolah. Artinya semua hal itu merujuk pada guru-guru ingin memberikan yang terbaik untuk kesuksesan murid-muridnya. Yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 44. The following statement are true according to the passage except. Jadi, pernyataan yang benar menurut bacaan adalah kecuali. Berarti kita diminta untuk mencari pernyataan yang salah karena ada kata kecualinya. Berarti tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita sesuaikan dengan bacaan yang ada. Opsi yang A, the school in Finland are huge for international standard. Sekolah di Finlandia tidak terlalu besar menurut international standard atau berdasarkan standar internasional. Nah, ini tadi ada kita baca di paragraf terakhir. Ini nih, school in Finland are small at least for international standard. Sekolah di Finlandia kecil setidaknya untuk international standar internasional. Berarti opsi yang A ini benar. Kalau benar, berarti bukan jawabannya, karena kita diminta untuk mencari yang salah. Kemudian opsi yang B, the teacher probably work in team when teaching student. Guru-guru bekerja dengan tim ketika mengajar para siswanya. Oke, coba kita cari work in team. Kata kuncinya adalah work in team. Kayaknya nggak ada work in team. Kita cari kata work. Nah, ini nih, ada di paragraf 2. Teacher work with their pupils in school as much as possible. Jadi, guru-guru itu bekerja dengan murid-murid mereka di sekolah semaksimal mungkin. Artinya, ini sesuai dengan opsi yang B, yaitu bekerja dengan tim, dengan murid
muridnya. Berarti opsi yang B salah karena pernyataannya benar. Kemudian opsi yang C, most of the pupils get additional help by their parents. Nah, ini tadi ada kita baca di paragraf terakhir. Mana nih? Ini, most of pupils get additional help. Sebagian besar murid-murid mendapatkan bantuan in their elementary school years di tahun-tahun dasar mereka sekolah, either by the teacher themselves, baik itu dari guru mereka sendiri. Berarti opsi yang C ini tidak sesuai dengan bacaan. Di sini dikatakan by their parents, dari orang tua mereka, sedangkan di sini dikatakan by the teacher, dari guru-guru mereka. Berarti opsi yang C ini pernyataannya salah atau tidak sesuai dengan bacaan. Kalau pernyataannya salah atau tidak sesuai dengan bacaan, maka otomatis jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang C. Karena kita diminta untuk mencari yang salah atau pernyataan yang tidak sesuai. Tapi coba kita lihat dulu opsi yang lainnya. Opsi yang D. Finland isn't a big country. Finlandia itu bukan sebuah negara besar. Nah, ini juga ada tadi kita baca nih. Ini di kalimat terakhir paragraf 1. But what makes the educational system in this small country? Tetapi, apa yang membuat sistem edukasi di negara kecil ini? Negara kecil ini yang dimaksud adalah negara Finlandia. Berarti opsi yang D ini juga benar, artinya bukan jawabannya. Kemudian opsi yang terakhir, Finland is one of the top country on PISA survey. Oke, kita cari kata kuncinya PISA survey. Nah, ini nih, di kalimat 2 paragraf pertama. In the PISA survey, dalam survei PISA which compares reading, math, and science knowledge dengan membandingkan pengetahuan membaca, matematika, dan sains of 15 years old around the world, untuk anak-anak 15 tahun di seluruh dunia, Finland is not only the top European country. Finlandia itu bukan hanya menjadi negara teratas di Eropa, but also competes with Asian giants like Shanghai, Singapore, and South Korea, tetapi mampu bersaing dengan negara-negara raksasa seperti Shanghai, Singapura, dan Korea Selatan. Nah, di sini dikatakan tadi, bukan hanya menjadi negara teratas, artinya opsi yang E ini sesuai dengan bacaan. Finland is one of the top country on PISA survey. Finlandia merupakan negara teratas menurut PISA survey, artinya ini benar atau sesuai dengan bacaan. Kalau benar, berarti bukan opsi yang E jawabannya. Nah, jadi untuk soal nomor 44 yang paling tepat adalah opsi yang C, karena ini tidak sesuai dengan bacaan. Kita lanjut ke soal nomor 45. Nah, ini adalah teks yang berbeda dengan 3 soal sebelumnya. Kita baca dulu soalnya. The paragraph following the passage we likely talk about. Oke, paragraph following. Nah, ini juga saya sudah jelaskan di materi UTBK Bahasa Inggris bagian following and preceding question. Nah, sebenarnya tipe soal seperti ini ada 2. Ada following, ada preceding. Di mana kalau preceding ini menanyakan paragraf sebelumnya, kalau following itu menanyakan paragraf setelahnya. Jadi, arti soal ini adalah apa sih yang kemungkinan besar akan dibahas di paragraf selanjutnya, atau paragraf selanjutnya kemungkinan besar akan membahas tentang apa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah paragraf sebelumnya setelah following paragraph. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah paragraf terakhir dalam teks. Karena setelah paragraf terakhir adalah paragraf yang ingin ditambahkan, yaitu following paragraph. Nah, untuk itu kita hanya berfokus pada paragraf terakhir, khususnya kalimat terakhir, karena hal itu pasti akan berkaitan dengan paragraf selanjutnya atau paragraf setelah paragraf terakhir. Oke, nah, untuk itu kita hanya fokus pada paragraf terakhir, kalimat terakhir. Tapi di sini teksnya lumayan singkat juga, jadi alangkah baiknya kita mulai dari awal paragraf saja dan kita tidak perlu membaca keseluruhan, nanti kita baca yang inti-intinya saja. Supaya kita bisa ketahui juga apa sih yang dibahas di paragraf terakhir ini. Oke, kita mulai dari kalimat pertama paragraf terakhir.
All things considered, semua hal dipertimbangkan. It makes sense to clue, itu masuk akal. Into symptom that, itu masuk akal untuk mengetahui gejala-gejala. Can signal the need for more fluids, yang menandakan bahwa membutuhkan lebih banyak cairan. Okay. Here are a couple signs to pay attention to. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Oke. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan apabila kita membutuhkan for more fluid, membutuhkan banyak cairan. Yang pertama adalah you are thirsty, kamu haus. Kemudian kita tidak perlu membaca keseluruhan ya, kita ambil inti-intinya saja. Yang pertama adalah kamu haus, kemudian yang kedua adalah you are lightheaded or worried, kamu merasa pusing atau lelah. Dan yang terakhir adalah and your urine is extra dark, dan urin kamu sangat gelap, warnanya gelap. Nah, ini sampai terakhir kita baca keseluruhan karena ini merupakan kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir ini pasti berkaitan dengan following paragraph atau paragraf selanjutnya. Concentrated urine is a clear indicator that you are dehydrated. Jadi, urin yang pekat itu indikatornya bahwa kamu mengalami dehidrasi. It means your urine has more waste in it. Ini berarti urin kamu memiliki banyak limbah di dalamnya. Nah, kita salah baca bahwa di kalimat-kalimat terakhir ini lebih banyak membahas terkait dengan urin. Berarti paragraf selanjutnya pasti kemungkinan besar akan membahas tentang urin. Kalau kita lihat di antara opsi jawaban, yang paling tepat adalah opsi yang E karena ada kata urin di sini. Tapi coba kita baca dulu keseluruhan opsi-opsinya supaya kita bisa juga ketahui bahwa apa sih arti dari masing-masing opsi ini. Opsi yang A, more sign of dizziness, lebih banyak tanda-tanda dizziness atau pusing. Ini tidak. Opsi yang B, more clues of being thirsty, lebih banyak petunjuk tentang rasa haus. Ini juga tidak. Opsi yang C, more symptoms of lightheaded, lebih banyak gejala pusing. Ini juga tidak. Opsi yang D, more symptoms of dehydrated, lebih banyak gejala tentang dehidrasi. Ini juga tidak. Opsi yang E, more indicators of having a bad urine, lebih banyak indikator tentang urin yang buruk. Nah, ini nih yang paling tepat karena ini dijelaskan tadi di kalimat-kalimat terakhir. Di kalimat-kalimat terakhir lebih banyak membahas tentang urin. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 46. The passage can be best summarized as, jadi bacaan tersebut dapat diringkas menjadi, nah kita diminta untuk meringkas bacaan yang sangat panjang ini menjadi satu kalimat yang ada di masing-masing opsi jawaban. Nah, di antara opsi A, B, C, D, dan E, kita diminta untuk mencari mana sih ringkasan yang paling tepat. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Ya, memang ringkasan itu harus memuat isi teks atau harus memuat inti-inti yang dijelaskan di masing-masing paragraf. Tapi, kalau kita baca keseluruhan isi teks atau isi paragraf, itu hanya akan sangat memakan waktu. Jadi, tidak perlu kita baca keseluruhan isi teks. Cukup kita baca ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Jadi, cukup kita baca awal kalimat ataupun akhir kalimat di setiap paragraf. Nah, tapi kalau kita lihat di teks ini, ide pokoknya itu lebih banyak di awal kalimat karena di awal-awal kalimat ini maknanya lebih umum. Jadi, cukup kita baca awal kalimat di masing-masing paragraf. Kita baca paragraf pertama. We cannot live without water. Kita tidak bisa hidup tanpa air. It is critical for proper body and brain function. Itu sangat penting bagi fungsi tubuh dan otak. Oke, cukup. Kita lanjut ke paragraf 2. Simpler is careful to point out the difference being low on fluid and clinical dehydration.
Jadi simpler itu dengan hati-hati menunjukkan perbedaan antara kekurangan cairan dan dehidrasi klinis. Kemudian lanjut kalimatnya, dehydration mainly occurs with, jadi dehidrasi itu terutama terjadi karena, cukup sampai sini. Pada intinya ini akan membahas tentang gejala-gejala dehidrasi atau apa sih yang menyebabkan terjadinya dehidrasi. Kita lanjut saja ke paragraf 3. So, how much water do you need? Jadi, berapa banyak air yang Anda butuhkan? And what about that all standby recommendation? Dan bagaimana tentang rekomendasi lama to drink 1 glass of water every day? Tentang minum 8 gelas air setiap hari. Oke, cukup sampai sini. Ini membahas tentang berapa air yang Anda butuhkan. Dan bagaimana tentang rekomendasi lama tentang minum 8 ons gelas setiap hari, 8 ons gelas air setiap hari. Kita lanjut ke paragraf terakhir. The fluid can come from virtually any drink and even some foods. Nah, cairan itu lebih banyak berasal dari drink, minuman, dan beberapa makanan. Oke, cukup sampai sini. Dan paragraf terakhir juga tadi sudah kita baca di soal sebelumnya, yang mana pada intinya membahas tentang gejala-gejala di mana menandakan bahwa need for more fluids, membutuhkan lebih banyak cairan. Nah, kita sudah baca beberapa kalimat yang ada di setiap paragraf. Pada intinya, ada dua pokok utama yang dibahas di teks ini. Yang pertama adalah air itu sangat penting. Yang kedua adalah kita perlu mengetahui gejala-gejala dehidrasi. Berarti kesimpulannya pasti berkaitan dengan dua hal tersebut. Coba kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, water is important to support body and brain function. Air itu penting untuk menunjang tubuh dan fungsi otak. Ini tidak. Ini hanya dijelaskan di paragraf pertama. Kita lihat opsi yang B. People need to drink a lot of water to prevent dehydration. Orang-orang membutuhkan banyak air untuk mencegah dehidrasi. Nah, kalimatnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena setelah kita baca tadi, pada intinya ini membahas tentang dua pokok utama, yaitu air yang sangat penting, kemudian kita perlu mengetahui tanda-tanda di mana tubuh kita itu membutuhkan banyak cairan. Berarti opsi yang B ini kurang tepat. Opsi yang C, feeling thirsty is one important signal of dehydration. Rasa haus adalah satu sinyal penting terjadinya dehidrasi. Ini juga kurang tepat karena selain rasa haus ada hal yang lainnya. Seperti yang dijelaskan tadi di paragraf terakhir adalah lightheaded or worn out. Rasa pusing atau lelah. Kemudian opsi yang D, people need to pay attention to indication of dehydration. Orang-orang perlu memperhatikan indikasi dari dehidrasi. Ini juga kurang tepat. Opsi yang E, water is critical to human life, so people need to know the signal of dehydration. Air sangat penting untuk kehidupan manusia. Untuk itu, orang-orang perlu mengetahui tanda-tanda atau gejala-gejala dehidrasi. Nah, ini nih yang paling tepat. Ini dijelaskan di paragraf 1 tadi pada intinya kita tidak bisa hidup tanpa air. Artinya ini air sangat penting. Kemudian di paragraf terakhir dijelaskan gejala-gejala di mana tubuh kita membutuhkan for more fluids, lebih banyak cairan, atau pada intinya gejala-gejala yang bisa menyebabkan atau tanda-tanda dehidrasi. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E.